Udah kan recording kan ya? Ya. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan terkait pretest pertemuan pertama kemarin, sekarang kita akan masuk pertemuan kedua. Pertemuan kedua materi sudah habis share ya ke kalian kan? Udah pada membaca belum? Ini ada orangnya nggak ya? Sebaiknya videonya ditampakkan lah biar pasti ada orangnya gitu loh. Ya. Ini nama videonya dikeluarkan. Terus jangan lupa presensi juga di kolom chat ya. NIM dulu baru nama ya. Di kolom chat presensinya NIM baru nama. Selalu kalau kuliah diusahakan begitu ya. NIM 1822408. Nama Ensha Widya Putri. Tapi videonya belum ada. NIM 1822431. Nama Iif Rifaatul Lailiyah. Ditemani adiknya. Tuh ya. Ensha mana Ensha? Emma. Iya, Bi. Dewi. Ya. Jadi menunjukkan kalau kita sudah betul-betul siap kuliah itu, siap belajar, siap tolabul ilmi begitu. Rian ya, Rian di mana ini Rian? Syarif, NIM-nya belum keluar, NIM dan nama. Selalu kalau fingerprint, karena fingerprint itu apa? Kok fingerprint? Karena kalau kolom chat itu bisa di save, kemudian bisa didokumentasikan menjadi peserta kuliah menjadi absen gitu loh. Jadi jangan lupa juga teman-teman mengabsen lewat kolom chat. Ini kuliah kita direkam, ada tanda recording itu di atas kan. Dan kalau misalnya teman-teman pengen minta salinannya boleh, bisa dikirim nanti. Itu. Ya. Baik, udah siap semua kan? Sudah, Ustaz. Nah, pakai alat. pertemuan pertama ini, pertemuan kedua ini kita akan membahas mukaddimah ya. Jadi kalau PowerPoint yang habis share ke kalian itu harusnya kita bahas 3 poin ini, al-fasohah, wal balaghah, wal uslub. Ada 3 tema ini. Fasohah, balaghah, dan uslub. Tapi ini untuk kelas normal ketika offline ya, bukan online. Tapi kalau online, wallahu alam apakah bisa sampai balaghah uslub. Seandainya nggak sampai, nanti kita fasohah aja berhenti, terus kita latihan gitu. Karena kekuatan Zoom kita juga terbatas kan. Setiap pertemuan
Tapi selalu pastikan sehari sebelumnya materi sudah di-share. Sehingga teman-teman bisa membaca materi sebelum pertemuan dimulai. Bahkan bisa jadi pertemuan bisa fleksibel ya, tidak kaku, tidak harus seperti ini, bisa lewat WA group, bisa kemudian itu. Jadi yang penting kalian bisa memahami materi yang disampaikan. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Fasohah, al-fasohah. Fasohah secara bahasa berarti jelas dan terang. Fasih, fasohah, fasehan. Bahasanya fasih, artinya jelas dan terang. Kalau sering ambil analogikan kolam, maka fasohah itu air dalam kolam itu bening, jelas, terang, bening, fasohah. Contoh, afsoha subhu idza dhuharo. Yang kedua, afsoha sobi fi mantiqihi. Sama-sama menggunakan kata afsoha, yang satu diterapkan kepada waktu subuh, idza dhuharo ketika matahari sudah terbit. Kalau ketika apa? Fajar sodik sudah terbit, berarti subuh sudah masuk terang gitu kan. Ya. Kalau afsoha yang kedua, fa'ilnya itu asobi. Afsoha sobi fi mantiqihi. Jelas. Seorang anak kecil, sobi itu anak kecil, atau kakaknya atiflu, tiflu itu paling kecil, kakaknya tiflu itu sobi. Seorang anak kecil jelas dalam ucapannya. Ketika seorang anak itu mengucapkan sesuatu, kok ucapannya itu bisa diterima dengan baik oleh pendengarnya, maka afsoha asobi fi mantiqihi. Ucapannya jelas. Kalimat yang fasih adalah kalimat yang jelas maknanya, mudah bahasanya, dan baik susunannya. Kalimatnya jelas, memiliki makna jelas, bahasanya mudah, dan susunannya benar, baik ya, baik benar. Saya melihat laptop. Kan jelas itu kan, itu fasih. Kita menghadiri perkuliahan bahasa Arab 5. Harus jelas. Itu fasih. Beda kalau begini. Misalnya gitu. Mau bilang kita aja dah. Nah, itu berarti nggak fasih. Atau kita mau bilang menghadiri aja sih. Itu nggak fasih. Ya. Itu nggak fasih. Yang fasih itu kita menghadiri kuliah bahasa Arab 5, misalnya begitu. Atau saya melihat laptop, itu fasih. Dari sisi maknanya jelas, namanya laptop ya benda kan. Benda itu namanya melihat ya pakai mata. Saya udah jelas saya. Dan mudah bahasanya, sederhana. Susunannya baik, subjek, predikat, objek. Itu. Paham ya? Kemudian dalam ilmu balaghah, istilah fasohah itu mengacu pada sifat-sifat dari sebuah kata, kalimat, dan pembicara. Siapa yang tahu apa itu kata? What's meaning of kata? Mahwal kata. Silakan, ada yang komentar? Kata dalam bahasa Arab apa? Halo? Susunan huruf, Ustaz. Apa itu kata? Susunan huruf yang membentuk kalimat. Susunan huruf
yang bisa dimengerti maknanya. Ya kan? Misal, tapi tulis di sini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Ustaz. Coba dibaca. Dakhola. Ada 3 huruf yang disusun menjadi satu, yaitu huruf dal, huruf kha, huruf lam. Dakhola. Nah, 3 huruf ini disusun menjadi satu, menjadi sebuah kata yang memiliki makna. Kalau nggak memiliki makna, bukan huruf, bukan kata. Ya. Itu, misal saya tulis bisa dibaca? Itu hurufnya apa saja? Fafaro. Hurufnya apa saja itu? Ro. Afan. Kalau garis itu titik 2. Oh. Kalau titik 1 titik biasa. Kalau titik 3 begini. Oh iya, Ustaz. Ya. Kokoro. Kokoro itu apa? 3 huruf. Kof, kof, ro. Tapi kalau nggak memiliki makna, nggak bisa disebut sebagai kata. Oke ya, paham ya, kata begitu ya. Dalam bahasa Arab, biasa disebut kalimat. Kalimat itu justru malah kata dia. Itu. Afwan sebentar. Co-hostnya Sahrita ya. Sahrita merasa kewalahan nggak dengan menginvite teman-teman, mengadmit teman-teman sendirian? Tambah co-host satu lagi ya, Syahrini ya. Syahrini. Asrani. Afwan, Asrani. Tani co-host ya. Iya, Ustaz. Tani bukan Syahrini. Tambah siapa lagi? Fitri ya. Biar kalau ada yang masuk segera tidak menutupi layar gitu, langsung jadi co-host itu ya. Yang lain kalau mau juga silahkan, siapa mau jadi co-host. Sodako. Oke, lanjut ya. Itu kata. Dalam bahasa Arab kalimat. Jadi fasohah di dalam balaghah itu mengacu pada sifat-sifat kata. Sifat-sifat kata. Seperti yang saya contohkan tadi. Qotala misalnya kan. Misalnya begini. Qotala. Artinya apa? Sudah di dalam benak lah tiba-tiba, oh itu qotala. Apa artinya Ran? Qotala membunuh. Ya kan? Iya, membunuh. Kata itu. Yang mengandung makna. Oke ya. Terus kemudian kalimat. Nah, kalimat ini bahasa Indonesia. Bukan bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab yang dimaksud kalimat adalah kata tadi. Kan susunannya itu huruf, kata, kalimat kan begitu kan. Terus frase atau bait atau paragraf kan begitu kan. Jadi paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Ada yang kalimat utama, ada kalimat penjelas kan gitu kan. Kalimat ada beberapa kata, ada subjek, predikat, objek. Kata terdiri dari beberapa huruf kan begitu kan. Itu. Nah, bicara kalimat di dalam bahasa Indonesia ini
Kalau dalam bahasa Arab namanya al-kalam. Terdiri dari subjek atau predikat, subjek dan predikat, atau fa'il, ya, fi'il dan fa'il. Kalau itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, mubtada khobar. Misal lebih tuliskan begini di sini. Siapa bisa membaca? Siapa bisa membaca? Kataba Muhammadun ad-darsa. ad-darza, mumtaz. 100%. I'rabnya betul 100%. Nah, ini jumlah, ini kalimat. Dalam bahasa Indonesia ini kalimat. Dalam bahasa Arab ini namanya kalam. Pertanyaannya, ini masuk jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kalau mau merubah jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah, caranya bagaimana? Pelakunya diposisikan di depan. Coba beri contoh langsung dipraktekkan. Muhammadun kataba ad-darsa. Muhammadun kataba ad-darsa. Ya, bisa diterima. Yang lain paham loh ya. Kalau nggak paham langsung ditanyakan. Karena asumsinya kalian sudah pernah mendapat bahasa Arab 1, 2 itu nahwu, 3, 4 itu sorof. Bahasa Arab 5 langsung praktek ke balaghah. Meskipun balaghah sederhana. Jadi itu ya. Jadi fasohah dalam balaghah mengacu pada 3 sifat. Sifat kata, sifat kalimat, sifat pembicara. Sifat pembicara. Kalian sering mendengarkan orasinya Ustadz Felix. Ya kan? Cepet banget kalau bicara, apalagi kalau bicara tentang Muhammad Al-Fatih 1453. Cepet banget. Coba kalian bandingkan orasinya dengan Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abdus Somad. Kan masing-masing memiliki karakter yang kuat pada bidangnya sendiri-sendiri kan. Gitu. Orang fasih berarti dia memiliki sifat-sifat yang fasih memang gitu. Jadi fasoha itu mengacu pada sifat kata, sifat kalimat, dan sifat pembicara. Pembicara mutakalim gitu. Paham ya sampai di sini ya? Paham Ustaz. Oke, kita lanjutkan. Sehingga kemudian, sebentar, Afwan. Kalau begitu, fasih itu artinya apa? Fasih itu lancar, benar. Tadi Abi nggak menjelaskan begitu kok. Fasih jelas. Jelas. Fasih itu jelas, terang, jelas, terang, bening, jernih, kan gitu kan? Ya. Dalam balaghah, fasih itu mengacu pada 3 sifat, mengacu sifat-sifat 3 hal. Sifat apa saja? 1, halo. Kata. Yang kedua sifat kalimat, betul. Yang ketiga sifat pembicara. Nah, ini. Fasahatul kalimah
Fasohatul kalam, fasohatul mutakallim. Baca bersama-sama, semua video, semua mikrofonnya di on kan. Fasohatul kalimah, fasohatul kalam, fasohatul mutakallim. Kalam, fasohatul mutakallim. Ayo, masih ada yang videonya belum mikro audionya belum on. Audionya belum on. Ulangi, ya. Ulangi, 1, 2, 3. Fasohatul kalimah. Fasohatul kalimah. Fasohatul kalimah, Fasohatul kalam, Fasohatul Mutakallim. Ya. Ada 3 fasohah dalam balaghah. Yang pertama fasohah dalam kalimahnya, maksudnya kata ya. Al-masjidu itu fasohatul kalimah, kata. Kalau fasohatul kalam, fasohah dalam jumlahnya atau kalamnya dalam bahasa Indonesia adalah kalimah. Al-masjidu qaribun minal baiti. Al-masjidu qaribun minal baiti. Rumah masjid itu dekat dari rumah. Misalnya begitu, itu fasohatul kalam. Kalau fasohatul mutakallim itu fasohah yang ada pada sifat-sifat pembicara. Ya. Makanya kemudian Ustadz Condro sampai punya buku retorika mengguncang dunia kan. Itu mutakallimnya itu di situ berarti dia. Jadi belajar retorika itu penting sekali karena itu bagian dari fasohatul mutakallim. Jadi kalau pengalaman Abi ketika mau belajar retorika, pertama belajar mendengar dulu. Apa yang disampaikan oleh orang kita simak, kita dengarkan sebaik mungkin. Jangan sampai informasi yang kita terima bias oleh pemikiran kita sendiri. Harus jelas masuk dalam telinga kita, masuk ke dalam otak kita melalui telinga kita, baik kanan kiri dengan baik. Setelah belajar mendengar, kemudian belajar bertanya. Belajar bertanya. Untuk bertanya saja ini butuh skill. Bisa jadi mau bertanya A, ternyata malah ke B atau ke C. Jauh sekali. Apa maksudnya? Kan? Ya. Kemarin itu ada pertanyaan dari adik kalian angkatan 2019. Ustaz, apakah nanti kuliah? Apa maksudnya? Kan sudah jelas-jelas kuliah. Kuliah bahasa Arab 3 gitu kan. Maksudnya apa? Jadi terus kemudian Abi balas kan. Ustaz, apakah nanti kuliah? Terus Abi balas begini. What is a meaning? Pakai bahasa Inggris. What is meaning? Apa maksudnya? Oh, apa Ustaz sekedar mengingatkan saja. Oh iya, terima kasih. Jadi tidak bertanya, tapi mengingatkannya dengan cara bertanya. Itu. Jadi pertama belajar mendengar, kedua belajar bertanya, ketiga belajar menyampaikan. Mungkin perlu berlatih mau menyampaikan. Sebutkan 3 macam fasohah dalam balaghah. Untuk menyampaikan fasohatul kalimah, fasohatul kalam, fasohatul mutakallim. Wah, itu butuh energi sendiri itu. Apalagi menyampaikannya di depan publik. Khutbah Jumat misalnya bagi ikhwan. Wah, itu bisa bergetar-getar. Ini jujur, Abi sampaikan ke kalian, setiap mau khutbah selalu dredeg dulu Abi. Tapi justru dredeg itu adalah sinyal nyambung dengan frekuensinya Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian keikhlasan itu di situ. Itu. Jadi menyampaikan. Kemudian yang keempat, yang pertama belajar mendengar, belajar bertanya, belajar menyampaikan, belajar menjawab. Yang keempat belajar menjawab. Kalau ada pertanyaan,
dijawab apa adanya. Dijawab apa adanya. Sesuai dengan pertanyaan. Karena nanti di pertemuan keberapa lupa mungkin setelah UTS ya, ilmu ma'ani di balaghah itu ada salah satu ilmu namanya ilmu ma'ani. Itu ada statement itu yang lebih panjang dari maksudnya. Jadi statementnya satu bait sendiri maksudnya hanya satu kalimat misalnya. Mau bilang I love you gitu misalnya gitu kan. Mau bilang I love you tapi yang kalimat yang diungkapkan kan perasaanku berbunga-bunga ketika melihatmu, ketika kamu berjalan lewat depan rumahku, misalnya gitu. Padahal malah bilang hanya satu kata, satu kalimat, I love you gitu kan, tapi kemana-mana itu. Itu. Jadi pertanyaannya apa, jawabannya pas, belajar itu dulu. Itu. Jangan apa mutatawil kalau istilahnya itu, atau jangan memperpanjang lebar, atau itnab. Bisa juga ijaz. Yang dibutuhkan kalimat panjang, tapi ternyata singkat saja. Itu. Misalnya, alamatmu di mana? Jogja. Padahal kalau alamat, bicara alamat tuh apa? Nomor rumah, jalan dan seterusnya kan. Tapi dijawab aja Jogja. Misalnya begitu. Jadi ada itu, tapi setelah UTS nanti ada namanya ilmu ma'ani, ada musawwa, itnab, ijaz. Belajar menjawab sesuai dengan pertanyaan. Yang terakhir, belajar mengunci jawaban. Jadi ada 5. Kalau sudah mengunci jawabannya ada diskusi, ada persuasi, ada sampai kemudian adu argumentasi. Itu kalau pengalaman Abi dalam belajar retorika itu, pertama belajar mendengar, kedua belajar bertanya, ketiga belajar menyampaikan, keempat belajar menjawab pertanyaan, kelima belajar berargumentasi atau berdiskusi atau berargumentasi ya. Gitu. Baik, kita kembali ke fasohatul kalimah, fasohatul kalam, fasohatul mutakalim. Silakan dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Fasohatul kalimah selamat ya min tanafurul huruf wa mukhalafatul qiyas wal ghurabah. Fasohatul kalimah ya. Tadi sempat ada yang membaca i'rabnya kurang pas, tapi nggak apa-apa, masih belajar. Fasohatul kalimati ya salamatuha min tanafuril hurufi wa mukhalafatil qiyasi wal ghurabah. Jadi fasohatul kalimati yang dimaksud fasih dalam kata, ya ingat kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya adalah kalimah, adalah selamatnya kata tadi, selamatnya kalimat tadi dari tanafurul huruf. Sengaja Abi tidak terjemahkan agar kalian langsung klik dengan makna maksudnya nanti. Tanafurul huruf. Wa mukhalafatul qiyas. Mukhalafatul qiyas wal ghurabah, ya. Sengaja Abi tidak terjemahkan apa itu tanafurul huruf, apa itu mukhalafatul qiyas, apa itu ghurabah, tapi Abi tebalkan agar di dalam benak kalian, oh itu maksudnya tanafurul huruf. Oh itu maksudnya mukhalafatul qiyas. Oh itu maksudnya ghurabah, ya. Kita uji. Oh, sudah ada di sini. Tanafurul huruf adalah keadaan setiap huruf yang menyusun sebuah kata yang sulit dan berat untuk diucapkan. Jadi, tanafurul huruf itu huruf-huruf yang menyusun kata itu menjadi susunannya itu sulit untuk diucapkan, berat.
Kalian pernah mendengar kuku kakiku kaku kaku. Kuku kakiku, kuku kakak kakekku kaki kaki. Kuku kaki kanan kakek kaki. Kuku kaki kanan kakekku. Kuku kaki kanan kakek kakakku. Kaku kaku. Pernah mendengar itu? Tanah huruf itu seperti itu. Laler mencok ning ril. Nah, orang Jawa biasa begitu. Laler mablur, mablur pemabur. Itu tanah huruf itu begitu. Jadi adanya susunan huruf yang membentuk sebuah kata, tapi kemudian sulit untuk diucapkan karena huruf itu dekat makhrajnya atau dekat sifatnya. Itu sehingga berat. Zosh, kalau dalam contoh ini misalnya zosh, zosh berat ini. Zosh. Ini dalam bahasa Arab ya. Zosh, tempat yang kasar. Artinya tempat yang kasar. Zo dengan sha sama-sama mencucu. Zo, sha, zosh. Terus contoh yang lain. Hua, ho, hua. Tirukan. Coba antum bacalah, baca sendiri-sendiri deh ya. Zosh. Hua. Ayo dibaca. Salman dibaca. Mana videomu Salman? Ustaz. Biar kelihatan kalau ini memang tanafurul huruf itu. Ya. Zosh. Hua. Ha. Gitu kan. Berikutnya misalnya contoh lagi. Nukoh. 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 Lof dengan ho. Lof. Ho. Nukoh. Ada lagi. Mustashzar. Mustashzar. Mustash. Jadi ngeses terus itu. Mustashzar. Itu ya. Paham ya teman-teman ya. Nah, ini namanya tanafurul huruf itu begitu. Satu kata terdiri dari beberapa huruf yang kemudian huruf itu menyusun kata tadi tapi sulit untuk diucapkan, berat. Ya. Sulit dan berat untuk diucapkan. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu yang sering itu kuku kakiku, kuku kaki kakek kakakku, kaku kaku misalnya. Itu. Ada orang Sunda di sini? Bahasa Sunda ada kan itu? Gimana? If ada kan bahasa Sunda? Contoh tanafur huruf dalam bahasa Sunda apa misalnya? Biasanya kalau mau ngajari anak kecil belajar bahasa itu dibuat jebakan yang sulit untuk mengucapkannya. Dulu Abi pernah diajarin sama Umi bahasa Sunda yang lubang-lubang apa gitu. Apa If? Coba If, bacaan. Suarakan If. Yang lubang ular gitu ya. Iya, iya. Itu bahasa Sundanya itu sulit diucapkan. Paling kalau ini ular berliar gitu. Ada juga apa? Susah. Karung lubang. Berliar gitu. Iya. Siapa mutakalim yang bisa membantu bahasa Sundanya? Ema itu Sunda ya, Ema ya? Jawa, Ustadz. Hah? Jawa. Siapa yang Sunda yang? Ustadz Hamidah, Ustadz. Hamidah, coba Hamidah. Hamidah. Yang Sundanya itu kan terkait dengan apa? Terkait dengan fasohatul mutakalim kan? Kalau orang Sunda yang fasih mengucapkan bahasa Sunda, itu akan
cepet banget mengucapkan. Aku saya nggak tahu. Mana Midah? Nggak ada gitu. Baik ya. Kalian yang penting paham. Lanjut lagi ya. Tuh, itu tanafurul huruf. Berikutnya adalah mukhalafatul qiyas. Mukhalafatul qiyas itu keadaan kata yang dalam pembentukannya menyimpang dari kaidah ilmu shorof. Ya, mukhalafatul qiyas. Kata tapi katanya menyimpang dari kaidah shorof. Contoh, bukot, ya. Bukun, bukotun. Kata bukun itu kan mufrad kan? Jika dijamakkan seharusnya abwakun. Tapi bukotun. Itu. Bukun kan babun. Harusnya kan abwabun. Tapi di apa? Dijamak menjadi bubatun. Bubatun misalnya begitu. Itu namanya mukhalafatul qiyas, tidak sesuai dengan standar wazan-wazan yang ada. Juga kata mau dadatun. Mau dadatun. Seharusnya distajidkan dalnya. Mawaddatun. Mawaddah. Ya, bukan mau dadatun. Tapi mawaddah. Tapi karena ada kepentingan sastra misalnya atau kepentingan tadi ingin menjawab dengan jawaban yang lebih luas biar dia anggap mengerti misalnya, maka yang harusnya mawaddatun jadi mawaddatun, muwaddadatun, maududatun, maudadatun, maududatun juga bisa. Tuh. Jadi itu mukhalafatul qiyas. Yang ketiga, ghorobah adalah keadaan sebuah kata dari kata-kata yang ada memiliki arti tidak jelas. Artinya aneh. Ya. Contoh, takak-ka'a. Artinya ijtama. Takak-ka'a apa? Kalau ijtama'a kalian kan kenal kan? Nanti malam jangan lupa ada ijtima santri, MKQ, ya, Majelis Khatmil Quran. Ijtama'a al-tullab fi ma'had Hamfaro ba'dal isya fi Zoom. Tapi kalau diucapkan takak-ka'a itu apa? Ghorobah. Asing, belum pernah masuk dalam maklumah sabikoh kita tentang kata tersebut. Insorofa, ifrongko'a. Kalau insorofa lebih mudah dicari di kamus. Kalau ifrongko'a apa? Itu sulit itu. Meski kadang dua-duanya juga sulit juga bagi kita, bagi orang ajam gitu, karena kita jarang mendapatkan maklumah itu. Ittolahma. Istadda artinya sangat. Istadda. Kalau istadda mungkin lebih mudah. Kalau ittolahma itu lebih sulit, lebih jauh. Itu. Jadi itu. Baik, ya. Kalau kata itu belum masuk dalam benak kita, belum menjadi maklumah sabikoh kita, maka itu namanya ghorobah. Kalian pernah dengar ini artinya apa? Ada yang pernah dengar? Silakan dibaca. Ada yang pernah membaca? Joros. Kalau membaca pernah ya. Itu jurus itu. Jurus. Jaros. Kalau jaros kan pernah dengar belum? Ini bagian dari uji ghorobah. Jadi ghorobah itu semacam itu. Kalau belum pernah masuk dalam maklumah sabikoh kita, maka itu asing. Kata atau sebuah kata dari kata-kata yang menyusun kalimat itu asing dalam benak kita, maka itu namanya ghorobah.
Itu. Oke ya. Kita lanjutkan. Tadi fasohatul kalimah. Ingat? Fasohatul kalimat tadi adalah keadaan kalimat yang selamat dari apa saja? Satu. Ayo. Selamat dari satu. Tanafurul huruf. Mumtaz. Tanafurul huruf. Yang kedua. Mukhalafatul qiyadi. Tanafur. Yang kedua, mukhalafah. Yang ketiga, ghoroba. Ini. Nanti di fasohatul kalam juga ada tanafur. Tapi bukan tanafurul kalimah. Tapi tanafurul kalam, kan gitu. Ya, ingat tanafur, mukhalafah, ghoroba. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan. Fasohatul kalam. Fasohatul kalam ya. Ya kan? Tanafurul kalimah. Kalau di kalimah tadi, di kata tadi tanafurul huruf. Kalau ini tanafurul kalimah. Ya. Tanafurul kalimah. Yang kedua, dhofut ta'lif. Dhofut ta'lif, kelemahan susunan. Susunan katanya lemah. Subjek, predikat, objeknya nggak clear. Itu namanya dhofut ta'lif. Yang ketiga, taqid, semrawut. Sekalipun kata-katanya fasohah, tapi susunannya semrawut, ya, gitu. Yang pertama, jadi fasohatul kalam ya, salamatuhu min tanafuril kalimat al-mujtama'ah wa min dhafit ta'lif wa min taqid ma'a fasohatil kalimatihi. Ada tiga. Tanafurul kalimah, kelemahan susunan, kesemrawutan struktur. Kalau sebuah kalimat atau kalam itu selamat dari tiga karakter ini, maka itu fasohah. Ya. Tanafurul kalimah apa? Adalah keadaan kalimat di mana lidah sulit dan berat untuk mengucapkan. Contoh, silahkan dibaca. Siapa menjadi relawan membaca ini? Itu ada berapa huruf shin? Ada 3. Shinnya ada 3. Ada berapa huruf ro? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada berapa huruf ain? 1, 2, 3, 4. 4. Fi raf'i arsy syar'i misluka yashra. Jadi itu keadaan kalimat yang sulit dan berat mengucapkannya. Bukan masalah tidak mengerti bahasa Arab, bukan. Tapi masalah lesan mengucapkannya. Skill dalam mengucapkannya itu jadi berat gara-gara ketemu kalimat ini. Artinya apa? Dia artinya dalam mengangkat singgasana, fi raf'i arsy syar'i, orang semisal engkau akan nekat. Misluka yashra. Untuk mengangkat singgasana, orang semisalmu akan nekat. Itu. Terusin lagi. Walaysa qarbu qabrin harbu qabrin. Harba qabrin. Qarbu qabr. Yang qoroba apa qobaro? Ya kan? Qoroba apa qobaro? Qoroba dan qobaro dua-duanya bisa dipakai. Artinya, dan tidaklah di dekat kubur harb itu ada kuburan. Walasafi korbi kobri harbin kobrun. Oh gitu bacanya, salah saya tadi. Astagfirullah. Walasa korba kobri harbin kubrun. Tidaklah di dekat kuburannya harb ada kuburan yang lain. Berarti kuburannya harb itu sendirian di suatu daerah, tidak ada kuburan-kuburan yang lain. Begitu ya.
kober harf, nah, kan itu sulit mengucapkannya. Itu namanya tanafurul kalimah. Ya, yang pertemuan pertama pernah diuji kan? Ini manna, min, manin, munna, min, manihi kan gitu. Itu kan pernah kita pernah belajar itu, pernah sampaikan itu. Atau kata bakati pun kitabatan. Tuh, ada tulisan merah. Bisa ya kayak gitu ya? Coba. Yang lain bisa nggak? Tadi. Halo? Tadi tiba-tiba ada lingkaran merah itu. Fi raf'i arsy syara'i misluka yashra. Oke, kita lanjut ya. Saya Ustaz, yang tadi ya garis. Saya. Bagaimana? Bisa ya, Mas ya? Saya kok nggak tadi gimana caranya? Coba ulangi lagi, Mas. Itu pakai apa itu? Share juga. Pakai Ustaz. Benda pensil di sebelah kiri Ustaz. Yang ini kah? Yang sebelah kiri. Ya. Itu. Oh, gitu ya. Oh, jadi kalian juga bisa. Misalnya silahkan, misalnya kalian tanya, Ustaz tanya tolong ini jelaskan gitu misalnya. Bisa nggak? Bisa Ustaz. Coba Mas Salman. Ya, Ustaz. Nah, itu ya. Walasa korba kobri harbin kuberun. Nah, gitu kan. Bisa. Kalau bisa nggak apa-apa. Antum pakai HP apa pakai laptop? HP Ustaz. Oh, gitu ya. Saya coba aja. Penasaran juga ya. Saya HP saya bisa nggak ya? Santai aja ya sambil berjalan. Oke, kita lanjut. Kemudian kalau Indonesia Timur udah azan ya? Iya Ustaz. Udah sini. Asar. Oh. Do'fu taklif. Lemahnya struktur adalah keadaan kalam atau jumlah atau kalimah tadi yang tidak mengikuti kaidah-kaidah nahwu. Kalau mukhalafatul qiyas tadi sorof, ya perhatikan. Kalau mukhalafatul qiyas tadi sorof, tapi kalau do'fu taklif ini nahwu, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu. Misalnya menggunakan domir sebelum menggunakan lafadz dan kedudukan itu ya. Oh iya, saya uji. Salman. Oke, makasih Salman ya atas inspirasinya. Dah, cukup saya aja yang begitu. Clear reviewer. Kita lanjutkan ya. Silahkan dibaca. Yang mana? Sebentar. Ini mikir ininya apa? Kalimatnya. Ini silahkan dibaca.
Yuk, siapa bisa baca? Kalau betul, kasih hadiah. Ucapan terima kasih. Darobal kalba al-falah. Bagaimana? Jangan ragu-ragu. Kalau salah dalam belajar itu dimakfu. Jangan ragu-ragu. Darobal kalba al-falahu. Al-falah Hu. hu. Ya, domah ya. Ya, betul. Artinya apa? Seorang petani memukul anjing, kan gitu. Tapi kenapa fa'ilnya di belakang, maf'ulnya di depan? Nah, itu yang namanya dha'fut ta'lif. Struktur susunan katanya lemah. Termasuk tadi ketika contoh di awal tadi Rani yang apa? Kataba Muhammadun ad-darsa. Muhammadun kataba ad-darsa itu lemah. Ya. Biasanya kalau dibuat jumlah ismiyah Muhammadun katibud darsi dibuat ismiyah itu biasanya isim-isim mubtada khobar gitu. Biasanya begitu. Ya. Di antara dhofut taklif itu begitu. Oke, ya, kita lanjutkan. Kemudian sifat yang ketiga adalah, oh ini contoh. Nah, ini sulit ini. Jaro banuhu abal ghilan an kabirin wa hasana fi'lun kama yajzi sin mar. Jaro banuhu abal ghilani an kabirin. Ini syair. Wa husni fi'lin kama yujza sinni maru. Artinya, Abul Hilan, masyarakatnya telah memberinya balasan jasa. Karena dia telah tua dan baik perbuatannya. Tapi dengan balasan seperti yang telah diterima oleh Sinimar, perbuatan baik dibalas dengan kejahatan. Harusnya kan, Jaro Abul Hilan, kan gitu kan? Banuhu itu kan masyarakatnya, anak cucunya Abu Hilan itu. Abu Hilan itu nama orang. Kan kabirin memberikan balasan. Jaro itu memberikan balasan. Tapi bolak-balik. Banuhu itu jadi fa'il, Abu Hilan jadi maf'ul, kan itu. Itu. Jadi tumpang tindih. Ya, disitulah ada namanya tadi dha'fut ta'lif. Kemudian at-takkid, terjadi takkid, ya. Takkid itu kesamaran arti. Adalah kalam yang tidak menunjukkan arti yang jelas pada maksudnya. Ketidakjelasan itu bisa disebabkan karena takdim, mendahulukan, atau takhir, mengakhirkan, atau fasl, memisah. Ya, harusnya sambung, dipisah. Gitu. Jadi misalnya, saya bicara begini, gitu kan, terus kemudian berhenti sejenak, ngambil apa gitu, terus bicara begini, tema yang lain. Wah, berarti itu ada arti yang berubah atau arti yang menjadi samar karena satu aktivitas tertentu menjadikan tidak fasih. Itu. Ya, itu contoh misalnya. Ah, ini yang lagi apa? Syair lagi. Jafakhtu wa hum la yajfahuna bihim. Shima ala hasabil al-agharru dalailu. Harusnya jafakhtu bihim. Shima dalailu al-hasabi. Ya. Kemegahan telah ada pada mereka yang menunjukkan martabat mulia. Tapi mereka tidak sombong dengan kemegahan itu. Jadi memang susunan bahasa Arab fi'il, fa'il, setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Fi'il di depan berarti jumlah fi'liyah. Kalau kemudian fa'il di depan atau kemudian jadi isim atau jumlah ismiyah. Itu penting untuk
pahami betul, bahkan sering-sering harus latihan. Tuh. Ketidakjelasan itu bisa disebabkan oleh pemakaian kiasan-kiasan. Ya. Nasyara al-maliku al-sinatahu fil Madinah. Raja itu telah menyebarkan lidah-lidahnya di kota. Gimana maksudnya? Lidah kok disebarkan di kota-kota? Gimana seorang raja menyebarkan lidah-lidahnya di kota? Yang dimaksud dengan al-sinatahu adalah hawasisu. Indera. Termasuk di dalamnya ada mata-mata. Sehingga seharusnya yang lebih tepat menggunakan kata uyun, bukan al-sinah. Nasyarul mulku uyunahu fil Madinah. Seorang raja menyebarkan mata-matanya di kota. Ada intelijen, misalnya begitu. Atau ada spionase, misalnya begitu. Karena kepentingan kiasan seperti itu menjadikan fasahatul kalamnya jadi rancu kena takkid tadi. Nah, yang terakhir fasahatul mutakallim. Ya. Kalau yang pertama fasahatul kalimah tadi kata fokusnya jangan sampai terjadi tanafurul kalimah, jangan sampai terjadi mukhalafatul qiyas dan jangan sampai terjadi ghorobah. Kalau fasahatul kalam fokusnya pada tiga, jangan sampai terjadi pada fasahatul kalam itu tanafurul kalam, ya, tanafurul kalam. Terus yang kedua adalah apa? Takkid. Takkid itu yang ketiga ya. Yang kedua tadi apa? Takkid yang ketiga yang mukhalafatul qiyas. Mukhalafatul qiyas itu fasahatul kalam kalimah. Oh, hilang ya. Apa yang kedua? Apa tadi? Ini dhafut ta'lif, astagfirullahaladzim. Kalau yang kedua itu fokus pada nahwu, ya. Kalau yang pertama fokus pada sorof, yang kedua fokus pada nahwu. Jadi ini fasahatul kalimah itu kita menghindarkan kata-kata dari tanafurul kalimah, dari mukhalafatul qiyas dan ghorobah. Kalau fasahatul kalimah kita ya, Abi tuliskan dulu di sini. Tanafurul kalimah, terus mukhalafatul qiyas, sama yang tiga ghorobah. Kalau di sini ada tanafur juga, tapi tanafurul kalam, terus dhafut ta'lif ya. Dhafut ta'lif. Dhafut ta'lif. Yang ketiga ada takkid. Takkid itu semrawutnya susunan. Karena didahulukan atau diakhirkan. Nah, terus kemudian yang ketiga fasahatul mutakallim. Fasahatul mutakallim yamil malakatun yaqtadiru biha ala ta'biri anil maksudi bi kalamin fasihin fi ayyi ghurdin kana. Adalah kemampuan yang memungkinkan seseorang sanggup mengungkapkan maksud dengan pernyataan atau perkataan-perkataan yang fasih dalam apapun tujuan dan pembicaraan. Ya. Entah dari mana awalnya ada getar nikmat bermain di dada saat bayangmu hadir dalam angan. Izinkan aku berterus terang
untuk mengungkap persahabatan dengan jadi ingat masa jahiliyah dulu. Nah, itu misalnya ya. Jadi fasakhatul mutakalimin itu seseorang ketika mau mengungkap sesuatu melalui perkataan-perkataan kepada orang lain, dia mampu dengan baik mengungkapkannya dengan sempurna. Orang yang mendengarkan pernyataannya langsung jelas. Dengan tujuan apapun, ya, dengan fasih. Jadi yang ketiga ini terkait dengan jam terbang. Fasakhatul mutakalim ini jam terbang. Semakin tinggi jam terbang seseorang, semakin baik. Skill kan, trade skill. Baik ya. Sampai di sini perkuliahan kita. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, langsung kita latihan. Ustadz mau nanya, Iya. terkait yang tadi kan ada apa namanya, yang terhindar itu tadi yang ada beberapa sebabnya itu. Terus kan tadi sempat disinggung dia tidak mengikut nahu atau tidak mengikut sorof. Nah, di situ masih kurang jelas Ustadz terkait itu, saya masih belum paham. Pertama harus dipahami dulu bahwa fasohah itu bicara tentang kata, kalimat, dan pembicara. Ya, kata satu, kata, yang kedua kalimat, yang ketiga pembicara. Disebut fasih, kata-kata yang fasih itu adalah kata-kata yang dia selamat dari tiga hal. Selamat dari tanafurul kalimah, ya, kata-kata yang huruf-hurufnya tanafurul huruf, tanafurul huruf, huruf-hurufnya itu mudah diucapkan, ya, tidak tumpuk-tumpuk. Itu kalau kata kan terdiri dari huruf-huruf kan, huruf-huruf yang tergabung menjadi satu memiliki makna, maka itu jadi kata. Kalau itu selamat huruf-hurufnya, maka ini adalah kata yang fasih. Yang kedua, selain tanafurul huruf, juga mukhalafatul qiyas, tidak menyimpang dari sorof. Maksudnya sorof itu setiap kata kan dia menjadi punya akar kan, punya wazan, punya pola. Istighfaro, wazannya apa? Istaf'ala, ya kan? Wazan jamaknya bukun, kan harusnya abwakun, bukan bukotun. Nah, kan itu. Maka kalau ada kata yang menyimpang dari wazan sorofnya, maka ini termasuk mukhalafatul qiyas. Kata tersebut tidak fasih. Yang ketiga adalah ghorobah. Kalau kata itu asing dalam benak kita, tadi Abi kasih contoh joros misalnya, atau apa yang dimaksud dengan misalnya kita kosakatanya sedikit yang masuk dalam benak kita, ya kalian pernah tahu andeng-andeng? Andeng-andeng itu apa? Tahu nggak? Bagi yang sudah tahu bukan ghorobah, tapi yang belum tahu itu ghorobah. Tai lalat, tahu tai lalat? Tahu. Tai lalat itu apa? Hah?
Tai lalat itu lalat yang mengeluarkan kotorannya. Ini loh. Sorry, ini loh. Ini kan ada andung-andung di sini kan. Ini andung-andung dalam bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya tai lalat. Nah, kalau dalam maklumah sabikoh kita itu belum ada, maka itu ghorobah namanya. Pada kata, sehingga kata itu nggak fasih. Mengucapkan kata tai lalat atau mengucapkan kata andeng-andeng di dalam percakapan bahasa Indonesia dengan orang di luar Jawa, berarti kata itu tidak fasih. Itu pertama. Yang kedua, fasahatul kalimah. Fasahatul kalimah itu kalimat yang dipakai, kata-kata yang dipakai untuk menyusun kalimat itu kata-kata yang tidak tumpang tindih, tidak tanafurul kalam, tidak tanafur kalimat. Jadi kata-katanya itu tidak tumpuk undung, tidak tumpuk undung, ya tidak tumpuk undung itu ya apa ya? Jadi misal buku, kubu, buka, kubu buku, buka misalnya gitu. Itu kan tumpuk undung, ya. Kuku kaki, kaki kuku, nah kan itu tumpuk undung itu. Atau dia selamat atau terhindar dari dhofut taklif, susunan nahwunya. Tadi pertanyaan Rani, kalau fasahatul kalimah itu fokus pada sorof, kalau fasahatul kalam fokus kepada nahwu, susunan katanya, i'rabnya. Kataba Muhammadun ad-darsa. Kok ditulis kataba darsa Muhammadun? Secara i'rab benar, tapi secara balaghah ini tidak baligh, ini tidak fasih. Kalamnya tidak fasih. Paham tuh? Tadi doroba al-fallahu ad-darsa al-kalba. Seorang petani memukul anjing. Tapi kok ditulis dorobal kalbu al-fallah. Nah, kan gitu. Itu berarti tidak fasih. Jadi kalau fasahatul kalam itu fokus pada nahwu, kalau fasahatul kalimah fokus pada sorof. Nah, ini balaghah. Yang kita pelajari sekarang itu balaghah. Meski balaghah sangat sederhana, insyaallah sangat membantu. Oke, yang lain? Kalau nggak ada, kita praktek. Mencari di Al-Quran, ya, untuk mengidentifikasi kefasihannya. Ingat, Al-Quran itu sangat fasih, ya, sangat fasih. Meski kemudian kitanya kadang ghorobah, itu. Silahkan, ya, kita beralih ke WA group untuk menuntaskan diskusi kita seputar fasohah, balaghah, dan uslub pertemuan minggu depan, ya. Masih boleh bertanya? Masih, silahkan, pulih sekali. Ya. Tadi kan ada kalimat kalam yang dimana yang pertama itu tanafurul kalimah. Dan itu artinya kan keadaan kalimat di mana lidah sulit dan berat diucapkan. Nah, kalau kayak gitu tuh apakah emang dari bahasa Arabnya yang sulit untuk kita diucapkan atau memang apa ya Ustaz? Iya. Soalnya kan tadi kan pengertiannya suatu kalimat yang di mana lidah sulit dan berat diucapkan. Iya, karena memang misal ihdinas shiratal mustaqim, an'amta, beberapa orang mengucapkan ain itu sulit. Maka ini terjadilah tanafurul kalimah.
ngamta, a'udzu billah kan itu. Itu. Contoh-contohnya itu begitu. Ketika huruf itu berinteraksi dengan lidah kita, mau kita ucapkan dengan mulut, bibir, lidah, makhorijul hurufnya tidak pas, maka di situ terjadi tanafur. Begitu maksudnya. Berarti bukan Ustaz. suatu ucapan yang dimana dia tuh memang itu ya Ustaz, kayak kan ada yang sulit mengucapkan bahasa Arab gitu. Berarti itu apakah termasuk tanafur kalimah Ustaz? Pada dia iya. Pada yang bersangkutan iya, tapi belum tentu pada yang lain iya. Iya kan? Sering Abi contohkan, a'udzubillah, kan sering sekali itu kan? A'udzubillah. Itu bisa terjadi tanafur pada seseorang ketika dia belum terlatih mengucapkan sebagaimana kaidah-kaidahnya. Tapi bagi yang sudah biasa, itu bukan tanafur. Sehingga tidak bisa digeneralisir, oh ini semua tanafur. Kalau digeneralisir semua, wow bahaya. Semuanya Al-Quran itu jadi ghorobah semua. Ya kan Al-Quran itu kan wahyu itu kan kalamullah. Bagaimana kita bisa memahami Allah, orang kita bukan Allah. Kan gitu jadinya kan. Nah, sehingga tidak bisa digeneralisir. Harus hati-hati. Begitu, Rita, Sahrita? Dengan bacaan tajwid ya Ustaz. Bagaimana? Dengan bacaan tajwid, apakah ketika kita sulit mengetahui tajwid, apakah juga tanafur? Kalau masih sulit, belum lancar, tanafur. Makanya kemudian harus dilatih terus. Belajar terus. Ini kan kita sedang belajar juga kan, sebetulnya kan? Itu sampai lancar. Lancar pun ternyata kepleset pada ghorobah, nggak tahu maknanya apa gitu. Mungkin ya. Oke ya, itu dulu ya, Syarita ya. Ya. Silahkan yang lain. Saya Ustadz. Ya, Fitri. Berarti yang ditanya ini berkaitan sama yang ditanyakan sama Syarita sih Ustadz. Berarti kalau misalkan terjadi goroba ya Ustadz, itu ada pada individunya Ustadz, bukan pada balagohnya itu sendiri Ustadz. Iya. Dan tidak semua individu loh ya. Individu-individu tertentu. Ini saja, kalau kita lihat partisipan kan ada 23 peserta kelas kita kan? Iya kan? Ketika Abi menjelaskan dengan semaksimal yang Abi upayakan agar fasih betul sampai kepada kalian, ini belum tentu 100% menerima dengan sempurna. Pasti ada 1, 2, 3, 4 berapa nggak ada, Abi nggak tahu kan. Makanya perlu dievaluasi dengan latihan, perlu dikontrol dengan praktek kan begitu. Belum lagi kalau kemudian kaliannya ada yang tertidur mungkin. Videonya ditutup karena apa? Karena lagi makan. Makan boleh loh ya. Kalau kalian mau puasa ya Kamis ya. Seandainya mau biar gak ngantuk ngopi gitu silahkan ya. Tidak melarang, boleh. Kopiku misalnya. Jadi begitu, tidak bisa digeneralisir. Balaghahnya sudah clear balaghah. Itu nahwu ilmu sudah selesai jadi gitu. Ya kan? Ketika kita belajar itu, lah kitanya yang perlu menyesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ada pada balaghah itu. Ya sama, kalian misalnya komunikasi dengan saya, terus komunikasi dengan Mus'ab, Umar, Ali, yang misalnya gitu kan. Kan beda itu kan. Bukan kitanya, tapi kemudian daya tangkap seseorang yang menerima itu. Kan gitu. Makanya rukun berkomunikasi itu ada 3. Pembicara, pendengar, sama alat yang digunakan untuk
pembicaraan itu. Begitu, Fitri? Ya Ustaz. Oh ya Ustaz, saya ingin memastikan kembali. Saya itu masih bingung Ustaz. Berarti yang goroba, ya sih, Ya, goroba goroba, tanafur. Tanafur itu tuh memang sifat-sifat yang ditujukan pada individunya yang dimana posisi pelafatannya itu misalkan berat atau kurang jelas kayak gitu ya Ustaz. Maksudnya tuh Kalau pelafatan itu kan kepada kalimat, pada kata. Tanafurul huruf tadi kan. Lidahnya kaku. Lari-lari dekat rel kereta api, lupa mengucapkan laler mencok ning rel kan gitu kan. Itu kan pelafatan, itu kan lidah, itu kan kata. Ya kan? Orang berkata, bukan orang berkalimat. Jadi yang keluar dari mulut orang itu kan kata demi kata, ya kan? Sebetulnya kalau didengarkan betul itu huruf demi huruf. Saya bicara kepada kalian. Ada berapa huruf A? Kan begitu. Ya kan? Terdiri dari beberapa huruf menyusun kata, kata menyusun kalimat. Tidak mungkin berkata itu langsung seketika. Brak, itu nggak mungkin. Itu namanya membaca. Kalian coba baca foto profilnya Rizka Amalia. Kalau itu kan utuh langsung kan? Apa itu? La haula wala quwata illa billah, kan gitu kan? Kalian baca foto profilnya Mas Basit, perpustakaan, kan langsung kan? Kalau baca itu seketika, bril gitu kalimat. Tapi kalau membicarakan itu pasti kata demi kata. Lidah itu terkait dengan huruf. Makanya kemudian fasahatul kalimah dalam bahasa Arab ya, atau fasahatul kata dalam bahasa Indonesia fokusnya pada sorof agar tidak terjadi mukhalafatul qiyas atau tanafurul huruf atau hurufnya yang sulit diungkapkan. Itu yang terakhir, ingat fasahatul mutakallim, kan gitu. Makanya ini tantangan bagi Abi ini. Bagaimana bisa menjelaskan sempurna pada kalian fasahahnya itu betul-betul mumtaz gitu kan. Wallahu alam, ya nggak bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Begitu Fitri. Ustaz, mau tanya lagi boleh? berarti Ustadz kalau misalkan nih Ustadz menugaskan kita gitu untuk mengidentifikasikan ke dalam ayat-ayat Al-Quran, maka nanti akhirnya itu akan berujung berbeda-beda gitu ya Ustadz? Mungkin. Karena Mungkin. saya mengira Jadi malah pasti malah. Ya, silakan. Oh iya Ustadz. Ya Ustadz, terima kasih. Iya, sangat mungkin berbeda-beda. Fasahatul mutakallim berarti kan kefasihan kita masing-masing kan. Itu. Makanya kemudian kalian bisa saja dalam mempraktekkan fasahah ini, apakah selamat dari kata, kalimat maupun kalian sendiri, bisa melalui tulisan, bisa melalui VN atau mungkin video ya. Silakanlah, itu usul kalian. Tapi tolong kumpulkan di grup. Ya. Kumpulkan di grup agar tidak terlalu banyak apa yang masuk ke waprian nomor Abi ya. Ini berarti praktek latihan fasahatul mutakallim kan? Ustaz, tugasnya tadi apa Ustaz? Bagaimana? Tugasnya tadi apa Ustaz? Mengidentifikasi Al-Quran, ya ayat-ayat di dalam Al-Quran itu terkait fasahahnya. Terkait fasahahnya.
Teori kan sudah ada nih. Habis sampaikan kan pertemuan kedua ini tentang fasohah, ya kan? Ya, Ustadz. Nah, kalian praktekkan, ditujukan ke Al-Quran. Objeknya adalah Al-Quran. Kalau kalian temukan, kemudian kalian laporkan, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk VN. Tapi tolong di-share di grup WA kita. Jangan japri ya, jangan japri. Kalau video jangan banyak-banyak lah ya, paling setengah menit, itu sudah lama banget itu setengah menit video. Kalau mau share lewat video. Atau kalau kalian sudah ada misalnya produk yang terkait ini, linknya misalnya subscribe, ya misalnya like and share misalnya, boleh-boleh saja, silahkan. Tapi itu karya antum ya, terkait dengan Al-Quran dan fasohah ini. Oke. Ada lagi yang lain? Kita di Zoom sudah selesai, kita pindah ke WA Group. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, masih bisa. Tapi kalau ada yang mau keluar keluar dari Zoom, monggo silahkan. Ustadz mau tanya lagi, masih boleh? Boleh sekali. Rani masih belum paham terkait apakah tanafurul kalimah sama tanafurul huruf itu dua hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Kalau sama pasti ada bedanya. Kalau beda pasti ada samanya. Gini jelasannya. Sama-sama tanafur, ya kan? Kan sama-sama nggak jelas. Tanafur itu kan nggak jelas. Cuma yang satu terjadi pada kata, ketika tidak jelas pada huruf-huruf yang diucapkan, maka huruf-huruf itu yang harusnya menyusun kata jadi tidak jelas gara-gara tanafur. Yang satu tanafurul kalimah, tidak jelas kalimatnya. Kata-kata yang menyusun kalimat, subjek, predikat, objeknya tadi itu nggak jelas. Itu loh. Sama-sama tanafur, tapi bedanya yang satu tanafur pada kata, yang satu tanafur pada kalimat, gitu loh. Lihat nih, Abi share ya, Abi deskripsikan dalam whiteboard ya. Perhatikan, ini tanafur. Tanafur itu nggak jelas. Nah, tanafur itu ada dua. Yang satu pada huruf, pada harfun, tanafurul huruf, yang satu pada kalimat. Kan gitu. Kalau tanafurul huruf, berarti hurufnya nggak jelas. Zosh, hu. Kan sulit mengucapkan hu. Ya kan? Orang Cedal, tahu orang Cedal? Yang lidahnya sulit mengucapkan r. Orang Jepang kalau bilang Islam jadi Isram. Hanya. Misalnya begitu kan? Itu tidak fasih. Kenapa? Huruf-huruf yang diucapkan yang harusnya membentuk kata jelas tidak jelas. Maka itu terjadi tanafurul huruf. Objeknya kata, problemnya sorof, kan gitu. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altu, fa'altu, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna, fa'ala. Ada dulu waktu Abi ngaji di Kerapiak dulu, temen dari Palembang, ya. Mohon maaf, yang dari Palembang, ya bukan menyebut daerah tapi kasus temen saya. Ngucapin bolin itu sulitnya minta ampun. Sampai mungkin ada kalau 2 minggu 3 minggu tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kebetulan teman Abi ini
santri yang dari Palembang tadi itu memang usianya udah tua. Saking bingungnya datang ke Abi, Kang, aku mbok diajari mengucapkan sirotol walabol sampai begitu. Ini Al-Quran jangan buat main-main. Aku nggak iso mengucapkan lam walabol. Astagfirullah. Berarti dia karena huruf gitu loh. Yang lain bisa apa ya? Walaboli. Astagfirullahaladzim. Itu kalau karena huruf ya. Fokus pada lidah yang itu menggerakkan kata-kata sorof. Sementara sama-sama tanafur, kalau ini kalimah, bedanya kalimah. Kalau kalimah itu berarti pada kata, ya pada kata. Makanya nahwunya tidak beres di sini. Kalau huruf tadi sorofnya tidak beres, kalau kalimat nahwunya yang nggak beres. Begitu Syahrini lagi. Astagfirullah. Rani, begitu Rani? Afwan ya. Berarti kalau tanah huruf itu dia ketidakjelasan yang ada di huruf-huruf pada suatu kata. Tapi Betul. kalau tanah hurufnya ketidakjelasan yang ada di salah satu atau beberapa kata yang ada di dalam satu kalimat gitu. Betul. Oke. Barakallahu fikum. Yang lain? Sudah jelas ya? Ingat, upayakan tugas latihan ini dikerjakan dan segera di-share ke grup WA kita. Kalau bisa sebelum maghrib sudah selesai. Biar nanti malam Abi rekap. Ya. Tolong teman-teman yang lain diberitahu. Ya, lewat grup juga bisa. Jadikan grup itu bisa hidup, nggak masalah. Semoga Allah menambahkan kemanfaatan ilmu kita. Ya, kita akhiri kuliah kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.